Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia. Kali ini kita akan mengangkat tema mengenai politik hukum nasional Indonesia. Ya, jadi untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan, ya, dibutuhkan sebuah kebijakan hukum. Nah, kebijakan hukum inilah yang dimaksud sebagai merupakan politik hukum. Nah, bagaimana politik hukum nasional Indonesia? Mari kita mengikuti slide selanjutnya. Kita awali dulu dengan sebuah pengertian mengenai politik hukum. Istilah politik hukum itu merupakan suatu kombinasi antara istilah politik dan hukum, di mana dari kedua istilah tersebut memiliki kajian tersendiri di dalam rumpun pengembangan disiplin ilmu sosial. Oleh sebab itu, disiplin ilmu politik hukum merupakan kajian bidang apa, apakah termasuk dalam ilmu politik atau termasuk kajian ilmu hukum. Para ahli hukum sepakat bahwa kajian yang dikembangkan dalam disiplin ilmu politik hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum, khususnya hukum tata negara. Sebagaimana diungkapkan oleh Sri Sumantri yang menyatakan bahwa politik hukum sebagai bagian dari kajian hukum tata negara. Secara konseptual, kinerja disiplin politik hukum tidak berhenti pada tataran teoritis secara ansih, tetapi sesuai dengan sifatnya yang praktis fungsional, ya, disiplin hukum ini dimanfaatkan untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang notabene menjadi wewenang dari segi khusus disiplin ilmu hukum yang dibentuknya. Bentuk khusus dalam kajian itu ialah hukum tata negara. Dengan begitu, ya, bagaimana pandangan para ahli hukum mendefinisikan politik hukum ketika kajian politik hukum merupakan bagian dari disiplin ilmu hukum, khususnya hukum tata negara? Ada beberapa pandangan yang telah diungkapkan oleh para ahli hukum berkenaan dengan pengertian politik hukum. Di antaranya, menurut Patmo Wahyono, mendefinisikan politik hukum adalah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Nah, lebih lanjut, politik hukum juga mengandung kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Dengan demikian, dari pandangan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut Patmo Wahyono, politik hukum adalah kebijakan penyelenggara negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Nah, jika menurut Teguh Muhammad Radi, politik hukum adalah sebagai suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Adapun menurut Sunaryati Hartono, mendefinisikan politik hukum adalah sebagai sebuah alat, ya, atau tool atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan sistem hukum nasional, ya. Hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Demikian pula Abdul Hakim Garuda Nusantara mendefinisikan politik hukum adalah sebagai kebijakan hukum atau legal policy yang hendak diterapkan atau dilaksanakan secara nasional oleh suatu pemerintah negara tertentu. Sementara Sacipto Raharjo mendefinisikan politik hukum adalah sebagai aktivitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan nasional dan hukum tertentu dalam
masyarakat. Nah, berdasarkan ragam definisi politik hukum yang telah dikemukakan berbagai ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan hidup, sosial budaya, dan politik will dari masing-masing pemerintah negara. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular. Maksudnya hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu atau masing-masing negara yang bersangkutan, bukan bersifat universal, berlaku di seluruh dunia. Demikian pula format politik hukum Indonesia tidak berlaku diterapkan pada format politik hukum di negara lain seperti Malaysia, Filipina, ataupun Jepang. Oleh sebab itu, kiranya perlu diungkapkan di sini menyangkut uraian yang membedakan antara hukum politik dan politik hukum. Nah, yang dimaksud dengan hukum politik dalam hubungan ini adalah penyelesaian konflik atau kebutuhan sosial yang didasarkan pada optik politik. Hukum politik mempunyai aturan main atau rule of game, aturan main sendiri yang tunduk pada aturan main atas dasar etika dan susila yang harus dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan etika dan susila politik. Seperti prinsip perundingan dengan mediator yang objektif, prinsip negosiasi konsesi, prinsip saling menerima dan melaksanakan putusan yang telah diambil. Maka, ketika proses-proses hukum politik ini berjalan dengan baik, maka penyelesaian konflik akan berlaku secara langsung. Sebaliknya, politik hukum adalah suatu kebijakan nasional dalam upaya menyelesaikan suatu konflik atau kebutuhan hukum yang didasarkan pada hukum positif. Tujuannya untuk mencapai keadilan dan kepastian hukum secara seimbang dengan mekanisme penyelesaian melalui proses peradilan. Dalam hubungan ini, menurut Philip Selznick pada bukunya Law and Society in Translation Toward Responsive Law pada tahun 78 ini memaparkan posisi hukum atau politik hukum ketika berhadapan dengan hukum politik. Ada tiga kategori hukum, yaitu A. Hukum bersifat represif, B. Hukum bersifat otonomi, dan C. Hukum bersifat responsif. Di mana dalam kategori yang pertama, hukum represif, hukum hanya menjadi alat atau kuda tunggangan politik, yaitu sebagai legalitas kepentingan politik tertentu yang berakses kuat atau yang berkuasa. Sedang kategori kedua, hukum otonomi, hukum bersifat mandiri dan terlepas dari komponen kekuatan lain, di mana ditegakkan oleh hukum itu sendiri. Sementara kategori ketiga, hukum responsif, adalah hukum sebagai bentuk dari hasil reduksi berbagai kepentingan politik dan dijadikan sebagai keputusan hukum yang bernilai keadilan. Hukum diposisikan pada tempat yang terhormat sebagai institusi penyelesaian konflik yang terjaga kewibawaannya. Selanjutnya mengenai sendi-sendi hukum nasional. Apa yang sudah dijelaskan sebelumnya berkenaan dengan pengertian politik hukum di Indonesia menjadikan model dasar
untuk lebih lanjut memahami tentang materi sendi-sendi hukum nasional, yang merupakan sebagai format politik hukum yang sudah menjadi kebijakan politik yang membentuk sistem hukum, di mana sistem hukum dimaksud adalah satu kesatuan komponen-komponen yang menjadi sendi-sendi di dalam hukum, yang masing-masing komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dengan begitu, hukum merupakan sebagai sebuah sistem yang berarti di dalamnya terdiri atas komponen-komponen yang saling bekerja sedemikian rupa, ya, sehingga membentuk suatu pola dengan ciri-ciri tersendiri. Komponen-komponen yang dimaksud di dalam sistem hukum yang dikatakan sebagai sendi-sendi hukum nasional yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya, ialah para ahli hukum berpendapat bahwa dalam sistem hukum terdapat 3 komponen penting yang saling melengkapi dan ketergantungan, yaitu 1. Komponen substansi, 2. Komponen struktur, 3. komponen kultur. Ya. Nah, secara sederhana dari ketiga komponen-komponen yang merupakan sendi hukum nasional dapat diungkapkan sebagaimana dijelaskan oleh Friedman dalam bukunya Legal Theory tahun 1953. Kemudian penjelasan dari ketiga komponen tersebut di atas yang diungkapkan oleh Friedman lebih lanjut dideskripsikan Sacipto Raharjo dalam karyanya Ilmu Hukum tahun 1986. Nah, dijelaskan yang dimaksud dengan komponen substansi adalah perangkat hukum atau aturan hukum itu sendiri. Dalam hal ini menyangkut kualitas isi hukumnya. Isi hukum dianggap berkualitas jika sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat, bukan kehendak penguasa semata. Dengan begitu, dapat dikatakan hukum yang baik adalah jenis hukum yang responsif, bukan represif. Sedang hukum-hukum yang dimaksud secara substansi bentuknya macam-macam. Ada yang bersifat konkreto, juga ada yang bersifat abstrakto, dan ada juga yang privat, serta ada juga yang publik. Hukum in abstrakto adalah hukum yang hanya merupakan kaidah hukum umum, tidak ditujukan kepada seseorang atau individu. Nah, hukum yang dikategorikan sebagai bentuk hukum yang bersifat in abstrakto biasanya dalam bentuk kebijakan politik hukum yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara, seperti DPR dan Presiden. Rumusan hukum yang dikeluarkan oleh lembaga negara, misalnya undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, Perpu, dan peraturan lainnya. Adapun hukum in concreto adalah hukum yang secara konkret ditujukan kepada seseorang atau individu. Misalnya, putusan pengadilan hanya berlaku pada terdakwa, tidak berlaku untuk semua orang, gitu. Nah, komponen hukum yang kedua ialah komponen struktur. Yang dimaksud dengan komponen struktur adalah bagian-bagian penting dari sistem hukum yang bergerak dalam satu mekanisme. Yang termasuk dalam komponen ini ialah lembaga-lembaga pembuat hukum atau undang-undang. Para pekerja hukum seperti hakim, jaksa, kepolisian, dan advokat, serta lembaga-lembaga lain yang diberi wewenang untuk menjalankan hukum, di mana komponen struktur ini sangat berpengaruh bagi proses penegakan hukum. Sebab sebaik apapun hukum itu dibuat, jika pelaksananya tidak didasari oleh mentalitas dan moralitas yang baik, mentalitas dan moralitas yang baik dan jujur, maka hukum cenderung disalahgunakan. Sedangkan komponen yang terakhir dari sendi-sendi hukum nasional ialah budaya hukum. Yang dimaksud budaya hukum adalah menyangkut soal tingkat kesadaran hukum masyarakat. Dalam proses penegakan hukum misalnya, komponen ini sangat berpengaruh sebab akan menentukan apakah hukum yang diberlakukan
dapat ditaati atau tidak dapat diterima atau tidak oleh masyarakat atas keberlakuan hukum yang dikategorikan sebagai hukum formal. Sehubungan dengan landasan dan sasaran atas berlakunya hukum, secara efektif dalam kehidupan masyarakat yang harus dipenuhi dalam sistem hukum nasional. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ya, maka agar supaya hukum dapat berfungsi dengan baik, diperlukan keserasian dalam hubungan di antara ketiganya, terutama menyangkut penegakan hukum, law enforcement di masyarakat. Oleh sebab itu, penegakan hukum atau law enforcement sangat erat kaitannya dengan komponen-komponen hukum yang menjadi sendi-sendi atau pilar-pilar sistem hukum nasional yang ada dalam suatu negara. Akan tetapi, penegakan hukum, law enforcement di masyarakat yang dilakukan oleh negara bukan dalam arti sempit, di mana penegakan hukum identik dengan tegaknya undang-undang, melainkan harus dikonsepsikan penegakan hukum, atau law enforcement dalam arti luas, yaitu tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat. Untuk mencapai pada tingkatan penegakan hukum yang dicita-citakan dengan memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan peraturan yang dipatuhi serta ditaati oleh masyarakat hukum yang merupakan sebagai sendi budaya hukum. Menurut Suryono Sukanto, harusnya terpenuhi akselerasi dari faktor-faktor berikut ini, yaitu 1. Hukum atau peraturan itu sendiri. Terjadinya ketidakadilan di dalam hukum menyangkut penegakan hukum disebabkan pula oleh ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu yang diatur oleh hukum. 2. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum. Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pengacara, petugas pemasyarakatan, dan seterusnya. Meskipun peraturan-peraturan sudah baik, akan tetapi mentalitas penegak hukum kurang baik, maka akan menjadi gangguan pada sistem penegakan hukum atau law enforcement. 3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum. Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai atau tidak mendukung dalam kurun-kurun tertentu, maka penegakan hukum atau law enforcement tidak akan berjalan dengan semestinya. 4. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum, dan perilaku warga masyarakat. Yang keempat, Nah, dari keempat faktor di atas, sebagaimana dijelaskan Suryono Sukanto, dapat ditarik kesimpulan berkenaan dengan penegakan hukum atau law enforcement di Indonesia terhadap normalisasi hukum nasional yang ada pada sendi-sendi atau pilar-pilar hukum. Bahwa dari keempat faktor tersebut memiliki saling keterkaitan satu sama lain. Dan apabila terjadi keterputusan di antara salah satu dari keempat faktor tersebut, maka akan terjadi ketimpangan di dalam penegakan hukum, law enforcement. Sebab inti dari sistem penegakan hukum itu sendiri terdapat pada pilar-pilar tersebut di atas. Kalau salah satunya tidak ada, maka sistem itu akan menjadi kurang. Seperti halnya masakan yang kurang garam, maka masakan tersebut terasa tidak sedap. Ya. Elemen ini yang sudah dijelaskan tadi, elemen
hukum sebagai sebuah sistem ya, ada kelembagaan, ada hukum, perilaku subjek hukum yang menyandang hak dan kewajiban yang ditentukan oleh norma, aturan itu ya, subjek dan kultural. Oke. Kita berbicara mengenai kebijakan hukum nasional. Nah, jadi sebelum kita berbicara tentang kebijakan pembangunan hukum nasional setelah amandemen Undang-Undang Dasar, terlebih dahulu perlu diungkapkan untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh terhadap politik pembangunan hukum nasional. Sebelumnya perlu dibahas pula tentang strategi pembangunan hukum yang akan memberikan gambaran tentang penataan terhadap sumber daya hukum yang dimiliki, sehingga apa yang menjadi realitas atas pembangunan hukum atau politik hukum nasional tidak bisa dilihat hanya sebagai fenomena ketatanegaraan dan model perpolitikan yang dianut, tetapi harus pula dicermati pada pola-pola pilihan konsep pembangunan lainnya. Dalam perspektif historis, maka politik hukum sebagai akumulasi dari kebijakan politik, ya, di mana merupakan hasil proses politik dalam suatu masyarakat. Maka dapat dikemukakan dua model strategi pembangunan hukum, yaitu pertama, strategi pembangunan hukum yang ortodok, dan kedua, strategi pembangunan hukum yang responsif. Yang dimaksud dengan strategi pembangunan hukum yang ortodok ialah segala usaha yang dilakukan oleh kelompok-kelompok sosial dalam suatu masyarakat yang berkenaan dengan bagaimana hukum itu dibentuk, dikonseptualisasikan, diterapkan, dan dilembagakan dalam suatu proses politik. Strategi pembangunan hukum ortodok mengandung ciri-ciri adanya peran yang sangat dominan dari lembaga-lembaga negara, dalam hal ini pemerintah dan parlemen, ya, dalam menentukan arah pembangunan hukum dalam suatu negara. Hukum yang dihasilkan oleh strategi ini bersifat positivis, instrumentalis. Hukum menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Ya. Nah, dalam pengertian demikian itu, baik tradisi hukum kontinental atau civic law maupun tradisi hukum sosialis law dapat dikatakan sebagai penganut strategi pembangunan hukum ortodok. Karena kedua tradisi hukum tersebut, peran lembaga-lembaga negara sangat dominan dan monopolis dalam menentukan arah pembangunan hukum. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif mengandung ciri-ciri adanya peranan yang besar dari lembaga peradilan dan partisipasi luas kelompok-kelompok sosial atau individu-individu di masyarakat. Ini berarti bahwa peranan lembaga-lembaga negara, ya, pemerintah dan dalam hal ini pemerintah dan parlemen, dalam menentukan arah pembangunan hukum menjadi lebih relatif. Karena adanya tekanan yang ditimbulkan oleh partisipasi yang luas dari masyarakat dan kedudukan yang relatif bebas, memungkinkan lembaga peradilan menjadi lebih kreatif. Keadaan demikian memungkinkan dihasilkan produk politik hukum yang lebih bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok sosial masyarakat. Dalam pengertian seperti itu, maka tradisi hukum adat atau common law atau hukum adat dapat dikatakan menganut strategi pembangunan hukum responsif. Dari pembagian model strategi pembangunan hukum nasional, sebagaimana dikemukakan di atas, menurut M. Solly Lubis, menegaskan bahwa landasan ideal dan landasan konstitusional bagi strategi pembangunan hukum nasional ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang sudah dilakukan amandemen oleh MPR. Berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan prinsip-prinsip
kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen. Ya. Nah, hal ini menjadi rambu-rambu strategi bagi manajemen pembangunan hukum nasional itu. Oleh sebab itu, yang menjadi fokus perhatian dalam penataan rambu-rambu sebagai program kebijakan hukum yang bersifat responsif, yang filosofis ini ialah sejauh mana kebijakan politik hukum atau legal policy yang dikembangkan kelak akan tetap konsisten dengan value system yang ada pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, serta sejauh mana tujuan-tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dapat direalisasikan melalui penerapan hukum yang akan datang sebagai model strategi pembangunan hukum yang dipilihnya. Nah, jadi setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar 45 di dalamnya memberikan konstruksi pada sistem ketatanegaraan Indonesia dan berimplikasi pada penyusunan program pembangunan hukum dan pembangunan pada umumnya yang selama ini ditetapkan dalam GBHN oleh MPR, di mana ketentuan baru berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar 45, MPR masih berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 45. Namun, ia tidak berwenang untuk menetapkan GBHN serta memilih presiden dan wakil presiden. Ya. Akan tetapi pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan secara langsung oleh rakyat Indonesia. Dengan demikian, pasangan calon presiden dan wakil presiden yang membuat program kerja selama pemerintahannya apabila program kerja yang dimilikinya itu dapat diterima oleh rakyat. Dan rakyat dengan sendirinya akan memilihnya sebagai pasangan terpilih dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh KPU. Nah, dengan begitu dapat dimengerti jika program pasangan calon tersebut akan menjadi program pemerintahan untuk 5 tahun ke depan. Nah, baik, perubahan Undang-Undang Dasar 45 berimplikasi bagi pembangunan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 2004. Jadi, ya, berdasarkan perubahan Undang-Undang Dasar 45, maka implikasi bagi pembangunan hukum nasional tertuang dalam Undang-Undang 25 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional atau Propenas, ya, yang dihasilkan oleh DPR bersama pemerintah tentang merumuskan garis besar rencana pembangunan nasional. Pertama, rencana untuk jangka waktu 20 tahun atau jangka panjang. Kedua, rencana pembangunan 5 tahun atau jangka menengah. Dan ketiga, rencana pembangunan tahunan. Nah, menyikapi atas rencana pembangunan nasional, khususnya di bidang hukum, minimal ada 3 permasalahan yang perlu dirumuskan sebagaimana hasil penelitian Komisi Hukum Nasional tentang implikasi amandemen konstitusi terhadap perencanaan pembangunan hukum, yaitu 1. Pihak atau lembaga manakah yang memberikan kontribusi bagi perencanaan pembangunan hukum nasional pasca amandemen Undang-Undang Dasar 45. Dalam hal ini presiden terpilih dan partai pendukungnya atau birokrasi pemerintahan yang selama ini mendominasi penyusunan program pembangunan nasional. 2. Jika terdapat banyak pihak yang berkontribusi, apakah dilakukan antar rencana program pembangunan hukum tersebut? Paradigma atau grand design, apakah yang menghubungkan antar rencana tersebut sehingga terbangun suatu rancangan pembangunan hukum yang koheren? Ketiga, apakah paradigma tersebut mengakomodasi perkembangan tuntutan reformasi
atau masih digunakan paradigma lama. Ya, itu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini terkait materi politik hukum, materi mata kuliah politik hukum yang bertemakan politik hukum nasional Indonesia. Untuk itu saya cukupkan dulu materi kali ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.